Halo guys, ketemu lagi dengan gua dari iLinks Indonesia. Nah, kalau di episode kemarin kita bicara tentang clipping mesh untuk kebutuhan desain grafis. Jadi kita bikin objek-objek segala macam. Nah, sekarang agak lebih rumit lagi. Kita coba aplikasikan clipping mesh dalam digital imaging. Ya, kenapa harus clipping mesh? Nanti akan dalam prakteknya akan kita coba bandingkan. Nah, jadi gambar yang mau kita buat tuh seperti ini. Ya, ini gambar yang mau kita buat dari dua foto biasa, yaitu ini dan ini. Ya, nanti akan menjadi seperti ini. Ya, kelihatan ya, jelas ya. Nah, foto yang mobil yang biru ini tentunya terang. Bagaimana kita bisa gelapin supaya masuk ke dalam background yang ini. Ya, di mix menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, menggelapkan ini juga nggak sembarangan, supaya nggak capek caranya. Makanya dipakai clipping mesh, supaya nggak capek caranya. Itu maksudnya supaya nggak bolak-balik, nanti kalau ternyata kurang mesti balikin lagi ke normal lagi, digelapin lagi segala macam. Jadi kita punya kunci kepada objek itu supaya tinggal setting aja jadi. Nah, gimana caranya? Kita langsung masuk ke laptop. Nah, sekarang gue punya dua image, yaitu adalah Lexus ya, mobil biru ini dengan apa sih ini, kayak gudang ya, gudang semen, gudang bangunan beton ya, nuansanya gelap ya. Kita pertama pasti ngepet dulu. Ya, ngepet dulu mobilnya segala macam ya. Gue nggak usah ngasih lihat ngepetnya lah, ngepet kan waktu itu udah diajarin. Udah gue bagi juga tutorialnya. Gue akan coba langsung potong aja ya. Jangan lupa kasih fader sedikit supaya potongannya nggak terlalu keras. Di dalam kasus ini gue coba kasih 0,5 ya. Ctrl C, proses ini adalah Ctrl V. Oke. Nah, kemudian yang pasti teman-teman harus perhatikan dalam digital imaging ketika komposisi dua objek dimasukkan, yaitu background dan mobil, yang harus diperhatikan adalah perspektifnya ya. Kenapa gue pilih mobil yang fotonya angle-nya agak ke bawah? Jadi kalau dilihat ya fotonya, kita kembali lagi ke foto mobil. Ini ketinggian kameranya kurang lebih setinggi lampu, agak ke bawah sedikit ya. Begitu juga backgroundnya, gue harus pilih background yang kameranya rendah. Ini kan kelihatan kamera rendah. Kenapa? Ini kelihatan lebih sempit dibanding atasnya ya. Nah, ketika mobil masuk juga gue nggak bisa langsung sembarangan naruh mobil seperti misalnya begini, aneh ya kan, atau mobilnya begini, aneh juga. Nah, dikira-kira aja supaya mobilnya pas ya, mungkin sekitar segini ya. Jadi kalau ini ditarik garis garis khatulistiwa, garis hilang lah ya, bukan garis khatulistiwa namanya, garis apa gitu ya, itulah pokoknya namanya. Nah, kurang lebih ada di sini ya, kurang lebih ada di sini. Oke, begitu juga mobil, ketinggian kameranya juga kurang lebih ada di sini. Nah, kurang lebih begini. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi atur dulu perspektifnya. Tips yang kedua supaya teman-teman memudahkan kerjanya adalah, pertama, gambar mobil ini masukkan dulu ke dalam folder. Jadi apapun yang dilakukan dengan mobil ini, lakukan di dalam folder ini. Ya, dilakukan dalam folder ini. Kita kasih nama Lexus. Oke, udah ada Lexus. Nah, sebenarnya gue mau coba bandingkan, kenapa sih mesti pakai clipping mesh ya. Karena yang pasti adalah supaya semua tone, semua penggelap yang ada itu terkunci dalam satu mobil, jadi nggak ribet ya itu. Jadi misalnya nih, gue kasih contoh. Ini coba gue keluarin lagi dari background ya. Ini contoh paling dasar misalnya. Kalau tanpa clipping mesh biasanya kita seleksi dulu ya. Kemudian udah seleksi gini, kita keluarkan brightness contrast. Kita gelapin mobilnya ya. Kita gelapin. Oke. Ya, di satu sisi bisa dilihat ini ada kayak garis putih nih. Ya, jadi tidak semua objeknya ketangkep sama seleksi ini ya. Nah, bisa dibandingin nih ya, ini kayak ada garis putih. Nah, bandingin aja di sini ya. Oke, ini bandingin di sini. Nah, tapi kalau pakai clipping mesh dengan settingan yang sama, tadi apa, brightness contrast, clipping mesh, kita gelapin tuh, bandingkan ya, sampai sudut-sudut pixel terujung dia ikutan gelap.
ya. Dibandingkan dengan ini, tuh masih kayak ada garis putihnya nih tuh. Kalau kita cuma pakai seleksi aja nih ya, yang ini, yang kita mengandalkan seleksi, tapi dengan clipping mesh sampai terujung dia kena gelap. Oke. Nah, gampangnya bagaimana nih? Gue jajarin ada dua nih, ya. Ini ada dua. Yang ini tanpa clipping mesh, yang ini menggunakan clipping mesh. Ini perbedaannya ya. Jadi ada outline nih kalau tanpa clipping mesh. Itulah kenapa pentingnya menggunakan clipping mesh. Jadi sampai sudut pixel terujung, ya, sampai sudut pixel terujung dia kena sama layer tone-nya. Itulah gunanya clipping mesh. Oke. Nah, kita balik lagi ke teori. Tadi kita masukin ke folder ya. Kita masukin ke folder. Nah, jadi kita mau bikin mobil ini nempel sama backgroundnya. Jadi depannya gue mau gelap. Jadi seolah-olah misalnya mobilnya belum launching nih. Misalnya mobil launching. Jadi mau kasih lihat siluetnya aja, lampunya aja, segala macam. Jadi desain-desain lainnya kita bikin misterius. Paling gampang pertama adalah biasanya pertama highlight-highlight yang terlalu kencang ini kita reduce dulu dikit. Ya, bagaimana nge-reduce highlight-highlight ini? Ya. Kita keluarin pakai clipping mesh, ya, kita keluarin clipping mesh. Kita keluarin layer kosong dulu, bikin layer kosong. Kemudian klik kanan. Create clipping mesh. Ya, create clipping mesh ya. Jadi layer kosongnya terkunci sama folder mobil yang ada di dalamnya. Kemudian kita ambil pakai color picker atau eyedropper tool. Pakai eyedropper tool, pilih satu titik warna biru yang kira-kira cocok. Gue coba ambil di titik sini. Oke. Kemudian menggunakan brush tipis saja dengan opacity ya 30-30 kurang lebih ya. Gosok di bagian yang highlightnya dirasa kencang banget. Tuh. Jadi kita bisa nge-reduce highlightnya. Kalau masih kurang gelap, kita ambil dari biru yang ini coba. Nah, ya cuman untuk nge-reduce highlightnya aja. Kan highlightnya ini buang. Oke, highlightnya terkurangin. Oke. Yang kedua, kita coba gelapin mobilnya. Kita gelapin mobilnya. Oke, udah keluar batas kontras ya. Kita menggunakan batas kontras, kemudian klik kanan, create clipping mesh. Oke. Kita gelapin sampai mentok. Kita gelapin lagi sampai mentok. Nah, overall mobilnya udah mulai gelap. Cuman lampu jangan ikut gelap, karena segelap apapun mobil, terangnya lampu ya cuman segitu. Itu logikanya. Lampu jangan ikut gelap. Jadi karena lampu itu gini, kalau dalam fotografi mobil, grill dan lampu itu adalah wajah si mobil. Kalau misalnya gini, lu kenal si A dengan hidungnya mancung, ya kan, kenal si B bibirnya tipis segala macam. Seperti itulah mobil. Ya, wajah mobil itu dikenal dari grill, lampu, dan mungkin ya tambahan air scoop segala macam di bawahnya segala macam. Jadi itu karakter kalau dalam bikin promo mobil yang misterius memang pernah gue kerjakan. Biasanya grill sama lampu. Grill oke lah, grill oke. Agak dimisteriuskan. Cuma mungkin dibikin siluet-siluet tipis aja. Karena kan nggak mungkin hitam ngeblok tuh tiba-tiba lampunya aja yang kelihatan juga nggak mungkin. Ya. Jadi ini lampunya coba gue keluarin. Menggunakan masking ya, hitam 100%. Bagian lampunya gue terangin. Oke. Bukan gue terangin, gue keluarin. Ya, jadi nggak ikutan gelap. Oke, jadi nggak ikutan gelap. Nah. Kemudian supaya dia kelihatan lebih real, bagian pinggirnya yang ikutan gelap itu dikeluarin. Oke, seperti ini. Bagian sini keluar. Oke. Ternyata misalnya gini, kliennya bilang, oh masih kurang gelap nih. Oke, masih kurang gelap. Coba kita gelapin lagi. Kita bikin layer kosong, ya. Di layer kosong ini kita bikin pakai rectangular marquee tool. Kita blok semua mobilnya, ya. Kita blok semua mobilnya. Kemudian kita fill in dengan warna hitam. Ingat, fill in itu shortcutnya adalah
di seleksi yang udah ada langsung Ctrl delete, tapi pastikan warna backgroundnya adalah hitam. Ctrl delete. Oke. Kotak kan? Begitu kita clipping mesh, masuk nih dalam mobil semua nih. Lihat clipping mesh. Oke. Ya. Keluarin masking, ya. Keluar masking di sini ya. Ini pencet ini, kemudian keluar kotak di sebelah kanannya. Kita bisa ilangin dulu semua. Ya, pastikan warna hitam ada di warna background. Kita umpetin dulu semuanya. Ctrl backspace lagi menggunakan warna hitam. Oke. Oke. Udah ada. Nah, kita bisa keluarin di sini nih. Kita gelapin lagi pakai brush warna putih. Nggak usah 100% ya, tipis-tipis aja ya. 30 kurang lebih cukup. Sorry, menggunakan warna putih. Warna hitam sih pantesan nggak keluar. Ya, kalau plat nomor kita nggak perlu, kita gelapin aja. Oke. Udah seperti ini. Nah, kita bisa keluarin lagi bagian-bagian yang seharusnya kelihatan kena highlight. Keluarin lagi sedikit. Oke. Di bagian logo kita keluarin sedikit supaya nggak kelihatan aneh-aneh banget. Ya. Karena kan logo tuh identitas ya, nggak apa-apa dikasih lihat. Oke. Kemudian di bagian highlight mungkin kita bisa keluarkan sendiri. Sedikit supaya aneh. Nah. Jangan lupa di bagian kiri ini kita pinggirannya kita babat. Oke, kita masukin sebentar, bukan kita masukin. Bagiannya kita keluarin sedikit supaya tetap ada karakternya dikit. Ya, ini juga keluarin dikit. Ini juga bisa dikeluarin ya. Tetap ada yang gue bilang ya, kelihatan identitasnya sedikit tapi misterius gitu. Orang bertanya-tanya nih, mobil apakah gerangan ini? Wah, ini mau launching nih gitu. Sorry, lampunya detailnya dikeluarin lagi. Lampunya kita keluarin lagi. Gini, oke. Dan ini belum selesai banget ya. Gue ngerasa agak canggung nih. Yang mobilnya kelihatan ngambang. Oke lah, kita pasangin shadow dulu deh supaya nggak kelihatan aneh ya. Shadownya juga karena sumber cahayanya dari belakang. Ini kebetulan udah ada nih, ada ini. Ikutin aja bantuannya. Ada di lantai ini ada kayak arah tekstur perspektifnya. Ya, kita ikutin aja. Oke. Kemudian kita seleksi warna hitam ya. Filter. Kita blur dikit, Gaussian blur supaya nggak ketajaman. Oke. Besarnya sama. Oke, kemudian kita ilangin semua ya. Ini pakai warna background, masking, control backspace, gosok. Nah, supaya nggak ketajaman juga, bisa juga kita depannya kita kikis sedikit ya. Menggunakan brush warna hitam 100% ya, 100%. Nah, nggak usah gede-gede banget brushnya, kita cuma butuh supaya kelihatannya nggak terlalu tajam aja. Nah, kita gosok pelan-pelan kayak gini. Gini. Ya, agak kurang gelap ya dalamnya ya. Kita gelapin dikit lagi deh. Sebelah. Nah. Oke. Nah, udah kayak begini supaya ambience backgroundnya lebih dramatik. Background ini gue duplikat
ya, duplikat jadi bagian copy. Gelapin paling praktis adalah pakai ini aja, blending option, ya. Biasa gue pakai adalah multiply, das. Ya, ini kan gelap semua nih jadinya. Oke, udah gelap semua. Kemudian keluarin masking. Masking ini langganan ya. Masking ini langganan. Seleksi pen tool seperti yang udah pernah dijelaskan di episode berikutnya. Masking itu udah langganan banget. Jadi wajib nguasain masking. Karena saat proses editing fotografi, editing digital imaging, dikit-dikit masking, dikit-dikit ngepet, dikit-dikit masking, dikit-dikit ngepet, gitu sampai budak. Mau kelas jago sedewa langit pun di AI-nya juga pasti ngepet, masking, ngepet, masking, ngepet, masking, ya. Jadi sebelum belajar kayak gini, belajar masking dulu aja, ya. Nah, udah digelapin. Gue cuma butuh sebenarnya pinggirannya aja nih. Gue nggak butuh semua areal fotonya. Pakai warna background hitam, ya. Maskingnya udah keluar, gue gelapin. Gue umpetin. Kemudian bagian-bagian pinggirnya, ya, pakai brush ya 50-60an. Pinggirannya gue gelapin. Oke. Pinggirannya gue gelapin. Ya, udah gue gelapin kayak begini. Ya kan, supaya kelihatan dramatis lagi dikit. Gue copy sekali lagi, ya. Tapi yang di copy ini yang background, ya, yang background. Gue copy sekali lagi. Nah, gue mau terangin bagian belakangnya supaya cahayanya kelihatan kenceng, ya. Kiri kanan udah gelap, belakangnya gue mau bikin kenceng. Screen. Oke. Nah, screen ini gue taruh di atas, paling atas, ya. Kalau screen itu dia naikin satu level. Tapi kalau masih dirasa kurang, screennya bisa yang layer terscreen ini, ya tambahin aja, terangin, adjustment, brightness, contrast, naikin lagi, jos. Nah, oke. Seperti biasa, keluarin masking mask, background colornya warna hitam, control backspace, tambahin. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa kurangin dikit nih. Kita kurangin dikit. Oke. Oke. Ya. Kalau masih dirasa kurang, kita tambahin lagi, ya. Kita tambahin lagi. 100% ya, Pak. Nah, kurang lebih seperti ini. Masih kurang deh kayaknya, tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Mau tambahin langsung pakai brightness contrast. Ya, ini tanpa clipping mesh. Di layer paling atas di bagian background ya, oke. Ini ada shadow, ya. Oh, kasih nama dulu shadow deh. Shadow tulisannya gimana sih? Shadow. Yes, ya benar kan? Shadow. Oke. Nah, ini ada mobil, ya. Tadi ada Lexus. Oh, jadi blank begini gua. Nah, ini background kita matiin aja nih gemboknya, klik 2 kali. Oke. Seleksi, kita folderin. Jadi rapi. Kenapa di folderin? Jadi biar rapi, nggak bingung kalau nyarinya. Background, singkatnya BG. Oke. Di layer paling atas ini tadi ya, kita taruh brightness contrast. Naikin pol. Nah, naikin pol. Keluar masking otomatis, seperti biasa warna background hitam, control backspace. Keluarin bagian sini. Nah, oke. Ya. Ini juga keluarin dikit. Oke, nah supaya ada sedikit efek-efek cahayanya sedikit, kita bisa tambahin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena nanti jadi aneh, ya. 100% ya. Brush putih, kasih sedikit ini kayak brush gini. Nah, tapi ini kan kebanyakan, tipisin aja. Nah, kalau mau di mobilnya kita tambahin clipping mask lagi, brightness contrast, ya, terkunci ya nanti ya. Brightness contrast, langsung kita clipping mask, create clipping mask, ya, terkunci di mobil kan dia. Oke. Naikin. Nah, ini untuk nerangin bagian lampu. Control backspace. Nah, nerangin bagian lampu. Salah. Ini aja. Ya, ini aja. Nah, finishingnya ini bagian mobil supaya masih agak
lebih greget lagi. Di atasnya keluarin namanya brightness contrast lagi. Ya brightness contrast bisa, level aja, kita pakai level. Jangan lupa create clipping mesh supaya terkunci di mobilnya aja, nggak kena sama backgroundnya. Ini bisa kita gelapin dikit ya, kemudian highlightnya kita naikin dikit. Highlightnya kita naikin dikit. Oke, gelapin lagi dikit, highlightnya naikin lagi dikit. Nah, cuman lihat lampunya ngikut nih, jadi berantakan ya. Pakai brush hitam 100%, bagian lampunya buang. Oh salah, banyakan. Bentar, banyakan. Bagian lampunya kita buang. Salah pencet. 100%, bagian lampunya kita buang. Jadi sebisa mungkin ya, kalau motret mobil, walaupun lampunya nyala, detailnya tetap dikasih lihat karena orang mau lihat itu. Ya, karena orang mau lihat itu. Jangan sampai detailnya hilang. Itu yang esensinya jualan foto mobil. Orang pabrikan itu jualan mobil supaya detail lihat. Jadi sekalipun lampu nyala, tetap kelihatan cantik gitu. Nah, bagaimana? Ada teknik motretnya kok. Jadi lampu terang, detailnya bisa kelihatan tuh ada tekniknya. Oke, nah cuman kayak gue ngerasa nih lampu mobilnya agak kuning. Oke, kita keluarin color balance. Jangan lupa clipping mesh lagi. Lihat clipping mesh. Ya, kita kurangin kuningnya, arahin ke biru. Nah, kemudian di highlight, kurangin kuningnya, arahin ke biru. Oke. Control backspace, umpetin semua, keluarin hanya di bagian lampunya aja supaya kelihatan biru. Gitu guys. Ya. Nah, finishingnya teman-teman bisa tambahin di atas, misalnya misalnya mau tambahin. Jadi semuanya kena ya, mobilnya kena, backgroundnya kena. Tambahin brightness contrast dikit deh. Oke. Brightness contrast dikit. Tambahin color balance ya supaya agak misterius. Mau mau kelihatan kuning begini juga bisa. Cuma kelihatannya kalau mau kelihatan mewah, kelihatan bluish ya sebenarnya. Jadi kelihatan high tech gitu loh. Kelihatan high tech. Highlightnya tambahin dikit. Ya, jangan terlalu biru nanti juga jadi aneh. Tada. Inilah jadinya. Jadi gitu guys prosesnya. Ya. Jadi clipping mesh itu mengunci tiap layer tambahan itu benar-benar cuma di satu mobil. Gitu, benar-benar cuma di satu mobil kuncinya. Bagaimana? Agak bingung ya, pelan-pelan aja. Jadi intinya adalah latihan aja sih sebenarnya. Nah, jadi objek yang tadi terlihat logikanya gini. Supaya teman-teman nggak kebanyakan layer, supaya nggak jelimet. Objek-objek yang di clipping mesh itu terkunci di satu objek. Jadi kalau objek utamanya mati, misalnya mobil Lexus tadi, di bawahnya kan banyak tuh clipping meshnya. Begitu ini dimatiin, mati semua. Ya kan? Ini efek toning semua nih, ada toning. Kalau ini nggak mati, backgroundnya rusak dong, kena warna, ya kan? Nah, tapi gitu ya. Begitu layer Lexus ini dimatikan, ini semua ngikut mati. Jadi lebih gampang cara ngeditnya segala macam. Oke? Nah itu dia, ya. Ini gue ulang sekali lagi ya. Jadi perbedaannya menggunakan clipping mesh dan tidak adalah ini, ya. Jadi tadi ini gue tone menggunakan masking biasa aja, ya. Masking, objeknya gue seleksi, kemudian gue gelapin. Nah, perhatikan ya, ada garis, kayak ada bagian yang nggak keikut sama clipping meshnya, clipping meshnya, brightness contrastnya. Mobilnya gelap, tapi ketinggalan di bagian di bagian pinggirannya itu kayak ada garisnya. Nah, yang ini ya kita bisa lihat ini menggunakan clipping mesh sempurna dia, gelapnya benar-benar sampai pixel terujung gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi cara untuk jago Photoshop yang lain adalah selain tadi kemarin pen tool udah, kemudian ada namanya masking. Salah satu yang mesti dikuasain juga adalah clipping mesh. Gitu guys. Gimana?
Ya, jadi kalau ada pertanyaan atau ada ada pertanyaan atau ada bingung segala macam ya, silakan komen di bawah ya. Gue rasa cukup sekian dulu episode tutorial dan tips and trick kali ini. Bagaimana caranya menggunakan clipping mesh untuk aplikasi digital imaging. Jangan lupa klik subscribe, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan kemudian yang pasti jangan lupa di like ya videonya ya, nonton sampai selesai. Nah, gue juga minta tolong kalau misalnya mau traktir gue kopi, bisa melalui link di samping ini ya, berapa aja supaya bantu gue dan tim yang lain bisa untuk bikin tutorial lain. Belibet banget ngomongnya. Tutorial lain yang bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke. Kemudian jika ada panggilan workshop, bisa hubungi tim manajemen iLinks ya di nomor ini. Silakan untuk workshop, pelatihan dasar segala macam bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke, sekian dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya tentang tips and trick. Mungkin ada video-video lainnya juga, tutorial lagi. Yang buka-buka kardus itu apa? Unboxing, review segala macam. Ya, jadi ditungguin aja. Oke, sampai ketemu lagi dan goodbye.